Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Praitno, Graha Mu'alaf dan Menachem Ali Official. Seperti biasanya kita malam Jumat. Saat ini kita mundur satu hari menjadi malam Sabtu karena ada sesuatu hal. Dan yang istimewa pada malam hari ini saya ditemani oleh seorang mantan pendeta dari Manado yang bernama Bapak Dance. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Bagaimana kabarnya? Baik? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ini beliau ini adalah mantan pendeta yang sekarang alhamdulillah sudah masuk Islam ya. Dan sekarang masih menimba ilmu, belajar soal agama Islam, belajar membaca ayat-ayat Al-Qur'an di Graha Mu'alaf Surabaya. Dan di sebelah kiri saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih padat kegiatan ya? Ya, masih seperti dulu. Gitu ya. Nanti pasti malam Minggu atau Sabtu pasti udah loncat ke sana ke sini ya kali ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang istimewa karena di samping kanan saya ini ada seorang mantan pendeta. Jadi pas ini kita akan membahas yang sering ini masih jadi pertanyaan sebetulnya, dan pertanyaan ini bukan saja oleh orang non muslim, bahkan orang Islam sendiri kadang-kadang masih bingung, yaitu apakah Yesus itu sama dengan Nabi Isa. Nah, ini topik kita itu ya, apakah Yesus sama dengan Nabi Isa. Ini menarik karena apa? Karena akan diutarakan oleh langsung dengan mantan pendeta dan juga nanti dibuktikan oleh dokumen-dokumen oleh Ustadz Menachem Ali. Silakan Ustadz. Barangkali Pak Dance dulu yang harus Gitu ya, Pak Dance. menceritakan. Iya. Oke, Silakan. terima kasih. Saya akan menyampaikan bukti-bukti ya bahwa Isa dan Yesus itu adalah sosok yang sama. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, ya, baik dalam Al-Quran dan Bible, ya, Isa atau Yesus dilahirkan oleh seorang tokoh suci, Maria. Lalu yang kedua, ya, Yesus dan Nabi Isa adalah sosok yang sama. Lahir bukan oleh karena rencana manusia, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Sama juga, baik di Al-Quran dan di Bible, Yesus sama-sama diyakini sebagai utusan. Ya, dan sama-sama diyakini melaksanakan mujizat, baik di Al-Quran dan di Bible. Dan diyakini juga sama-sama mengajarkan kasih. Ya. Oh, sebentar. Tadi Bapak mantan pendeta ini berbicara bahwa ternyata di Bible itu Yesus juga disebut sebagai utusan. Iya. Nah, ini menarik ini. Kenapa Bapak bisa mengambil kesimpulan bahwa di dalam Bible atau Injil itu di sana disebutkan Yesus itu sebagai utusan? Apakah ada ayat-ayatnya? Itu perkataan Yesus Yesus sendiri. itu sendiri. Yohanes 17 ayat 3. Oh iya. Mengenal hidup yang kekal itu, mengakui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah utusan. Itu perkataan Yesus sendiri. Yohanes 17 Ayat ayat 3. Iya. Inilah hidup yang kekal. Kita buka ya. Oh ya, boleh. Yohanes 17 ayat 3 biar pemirsa ini paham ini. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini saya sebut Allah ya, karena di dalam Injil sering disebut Allah. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa ini ya, Bapak mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu ternyata di dalam Bible sebagai utusan ya? Iya, sebagai utusan. Dan sekaligus mempertegas posisi Allah di situ.
Karena Yesus sendiri mengatakan inilah hidup yang kekal. Iya. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus itu yang telah Engkau utus. Iya. Itu juga dibuktikan pada Matius pasal 23 ayat 9. Matius pasal 23 ayat 9. 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Itu ya. Iya. Berarti Bapak Dance dulu waktu mengambil keputusan masuk Islam itu berdasarkan ayat ini ya? Iya. Ada hal yang sangat penting. Saya masuk Islam itu justru saya menggali dari Bible itu sendiri. Dan mengikuti Yesus. Oh, perintah Yesus Ya. maksudnya? Karena Yesus itu saya yakini dalam Al-Quran disebut Isa. Iya. Yesus di saat dia dilahirkan, dia disunat, dan dia melaksanakan puasa. Hampir sama dengan puasa Muslim. Kalau Yesus berpuasa 40 hari, Muslim 30 hari. Dan juga Yesus mengajarkan murid-muridnya basuh kaki. Apakah itu searah dengan perjanjian lama? Ada juga. Basuh kaki. Iya. Musa dan Harun sebelum mereka itu ke tenda tempat ibadah, mereka membasuh kaki sesuai perintah Tuhan. Dan selanjutnya seperti saya bacakan tadi, Yesus menyampaikan suatu kesaksian bahwa Allah satu-satunya dan Dia adalah utusan. Dan saya melihat juga Yesus sebelum dia naik ke surga, Bible menerangkan dia mati dalam keadaan dibungkus dengan kain putih, kain kafan. Dan semua apa yang dilalui oleh Yesus, saya melihat itu dilakukan oleh orang-orang Muslim, dipraktekkan ya. Dan tidak pernah dilakukan oleh orang-orang malah tidak pernah dilakukan Kristen. oleh orang Saya Kristen. sebagai pendeta tidak pernah mengajarkan jemaat saya seperti apa yang saya telah sebutkan tadi. Berpuasa, Iya. sunat. Itulah sebabnya saya ini sebetulnya masuk Muslim karena saya ikuti Perintah. apa yang dilakukan oleh Yesus, Yang yang tertulis. adalah Isa di dalam Al-Quran. Baik, ini ada hubungannya ini, berarti apakah Yesus itu sama dengan Isa ya? Ya. Nanti kita sambung ini dengan Ustadz Ini, Ali. Ini Pak, ini Ya. ada Bible, Ya. ya. Bible ini sebentar. Terjemahan Lai. LAI ya? Iya. Ini Jakarta 2000. 2000. Nah, di sini pada Bisa ditunjukkan ke pemirsa. ya, ini. Inilah silsilah Isa Al-Masih anak Daud. Jadi semua kata Yesus tidak ada. Cuma yang ada adalah kata Isa. Itu tahun 2000 Ya, itu ya? diterbitkan oleh Lai. Tahun 2000. Membuktikan bahwa ternyata yang disebut oleh orang Kristen Yesus itu adalah Isa. Dilahirkan, disebutkan di sini anak Daud, artinya keturunan Daud. Ya, kakek moyangnya adalah Abraham tentu, atau Ibrahim. Baik, kita tanya Ustadz Ali dulu ya. Silakan. Apa benar ini Ustadz, apa yang dikatakan beliau ini bahwa Yesus itu sama dengan Isa? Sebetulnya bagaimana nih? Silakan Ustadz. Problem besar dalam persoalan membincangkan tokoh yang kontroversial ini itu bukan hanya terjadi di kalangan Kristiani, tapi juga di kalangan Muslim. Artinya begini, ada di antara saudara kita yang mengaku dirinya sebagai penganut Kristiani, itu punya pendapat bahwa Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu dua tokoh yang berbeda. Jadi statement ini itu sudah muktabar, maksudnya sudah populer di kalangan Kristiani. Jadi kalau Yesus Kristus itu tokoh dalam tradisi Kristen,
Sementara Isa Al-Masih itu adalah tokoh dalam tradisi Islam. Dua nama ini merujuk pada tokoh yang berbeda. Itu menurut statement di kalangan Kristiani. Sampai hari ini, di tengah-tengah kita, kehidupan beragama, statement itu masih ada. Di kalangan Muslim juga begitu. Bahwa Yesus Kristus ataupun Isa Al-Masih itu dua nama yang berbeda, merujuk pada dua tokoh yang berbeda. Jadi sebenarnya persoalan yang krusial ini bukan hanya ada di kalangan Kristiani, juga ada di kalangan Muslim sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menyadarkan mereka supaya mereka punya pemahaman yang benar berkaitan pada data-data yang otentik yang ada di tengah-tengah kita. Tadi Bapak mantan pendeta Dance sudah memberikan contoh konkret. Ada terbitan Alkitab bahasa Indonesia yang menerbitkan itu lembaga resmi dari Jakarta, yakni Lembaga Alkitab Indonesia yang disingkat menjadi LAI. Dan tadi sudah ditunjukkan bahwa nama Yesus Kristus dalam terbitan Lembaga Alkitab Indonesia ini tidak muncul. Tapi yang ada justru tertulis Isa Al-Masih. Kalau saya boleh pinjam, teks ini memang dikenal di kalangan Kristiani dan judulnya tertulis Kitab Suci Injil. Ini terbitan tahun berapa, Pak? 2000. Tahun 2000. Mungkin cetakan ya? Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta 2000. Judul lengkapnya Kitab Suci Injil Isa Al-Masih yang diilhamkan kepada sahabat-sahabatnya. Ini berarti resmi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kalau begitu, benarkah di sini tertulis nama Isa Al-Masih? Ternyata betul, tadi sudah dibacakan oleh Bapak Dance. Kalau saya boleh kutip di sini, ayat pertama tertulis, inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Jadi kalau begitu, kalau ada saudara kita kaum Kristiani yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu berbeda dengan Isa Al-Masih, pertanyaannya, kenapa ada Alkitab terbitan bahasa Indonesia menggunakan istilah Isa Al-Masih di situ? Berarti mereka yang membedakan antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus dalam tradisi Kristiani terbantahkan dengan terbitan Alkitab itu sendiri. Itu poin pertama yang harus kita cermati. Kedua, di lingkungan kita ada namanya Gereja Isa Al-Masih. Kalau seandainya Isa Al-Masih itu tidak sama dengan tokoh yang bernama Yesus Kristus, mengapa ada gereja yang bernama Isa Al-Masih? Kenapa tidak disebut Gereja Yesus Kristus? Tapi kenapa nama Isa Al-Masih digabungkan dengan gereja, yakni Gereja Isa Al-Masih? Berarti Isa Al-Masih itu menjadi tokoh yang diimani juga di dalam tradisi Kristiani. Itu kesimpulan yang sederhana sebenarnya. Ini bisa menjawab mereka yang meragukan bahwa Yesus Kristus itu beda dengan Isa Al-Masih di kalangan Kristiani. Nah, sementara bagaimana kita bisa menyadarkan mereka yang mengaku dirinya Muslim bahwa tokoh yang bernama Yesus Kristus itu sebetulnya Isa Al-Masih juga. Tapi mereka tidak mungkin kita berikan rujukan berkaitan dengan Alkitab. Kita harus merujuk pada dokumen tradisi Islam itu sendiri. Nah, untuk bisa menyadarkan mereka bahwa selama ini mereka berpikiran keliru, saya tunjukkan di sini ada dokumen yang kalau di teks Arabnya ini tertulis Al-Qur'anul Karim wa tarjamah ma'aniyah ila lughah al-Yunaniyah. Arti harfiahnya Al-Qur'anul Karim dan terjemahannya, terjemahan maknawi ya, dalam bahasa Yunani. Ini terbitan dari mana? Terbitan Saudi Arabia. Jadi terbitan Saudi Arabia. Dan teksnya itu menggunakan teks bahasa Arab yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu bahasa Yunani. Nah, sebelum saya tunjukkan ini bisa dirujukkan pada
slide yang sudah saya siapkan tuh Pak Edi. Nah, ini kan, ini kita bisa lihat surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah urutan ketiga, ayat 46. Barangkali ditunjukkan dulu yang terjemahan Indonesia Pak Edi. Ali Imran Ali Imran 43. Ayat 43. (43) atau 45 ya? 45 Pak Edi. Al-Imran ayat 45. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Nah, kalau kita lihat di sini, teks bahasa Arabnya tertulis ilqalatil malaikatu ya Maryam. Ingatlah tatkala malaikat berkata kepada Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, memberikan kabar gembira kepadamu, yakni kepada Maryam, bikalimatim min, dengan suatu kalimat atau firman daripadanya, ismuhu al-Masih Isa ibnu Maryam, yang namanya yakni Al-Masih Isa putra Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang didekatkan, wa minal muqarrabin, maksudnya itu di dunia maupun di akhirat. Artinya Isa putra Maryam itu menjadi hamba yang amat dekat kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu inti dari ayat ini. Perhatikan di sini ada ungkapan ismuhu al-Masih Isa ibnu Maryam. Kalau kita lihat yang versi bahasa Yunani, coba lihat tadi Pak Edi, teksnya. Di sini ada tertulis, to onoma to ta enai Mesias Yesus. Kalau diarabkan ismuhu to onoma. Kemudian di sini tertulis Mesias Yesus. Kalau Arabnya Al-Masih Isa. Kalau di sini Mesias. Jadi bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Mesias. Kalau bahasa Arabnya Isa, di sini tertulis Yesus. Atau maksudnya sama dengan Kristus Yesus. Jadi Mesias itu sama dengan Kristus. Yesus berarti Yesus Isa. Isa. To paidi tes Maryam, artinya dia putra dari Maryam. Jadi kalau begitu, ketika umat Islam membaca Quran terjemahan bahasa Yunani terbitan Saudi Arabia, mereka pasti bisa mengidentifikasi bahwa Isa dengan Yesus itu sosok yang satu. Iya. Bukan sosok yang berbeda. Iya. Betul kan? Betul. Karena kan juga waktu Yesus lahir, ya, Maria di zaman berbahasa Aramaik, ya, otomatis, ya, ibunya memberikan dia nama bahasa Aramaik, karena pada zaman itu pakai bahasa Aramaik, maka pasti akan diberikan nama Aiso. Nah, kata Aiso ini identik dengan bahasa Arab Isa. Ya. Nanti kemudian Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani disebut Yesus. Nah, dalam sejarah dunia ini hanya sekali terjadi. Ya. Saat sebelum dan sesudah, ya, tahun sebelum Masehi dan sesudah Masehi, hanya sekali terjadi yang bernama Maryam melahirkan yang bernama Yesus. Aiso atau Isa. Ya, itu dalam sejarah hanya sekali.
sudah tentu apa yang dituliskan dalam Bible dan dalam Al-Quran itu sosok yang sama, Isa dan Yesus. Ya, kalau kita lihat dari tradisi Timur Tengah waktu beliau lahir, itu bahasa yang berlaku di masa pemerintahan Romawi, bahasa umum, percakapan umum itu pakai bahasa Aram. Atau lebih tepatnya bukan bahasa Aram, bahasa Syriak sebenarnya, atau Suryani. Kalau bahasa kita menyebutnya bahasa Suryani. Yang sekarang lagi populer itu ya, bahasa Suryani. Bukan itu. Bukan itu ya? Bukan. Oh, bukan itu beda coupling. Oh, beda. Jadi kalau yang disebut bahasa Suryani itu sebetulnya dialek, salah satu dialek bahasa Aram. Biasanya kalau bahasa Aram itu identik dengan tradisi Yahudi. Hurufnya Ibrani, tapi bahasanya disebut bahasa Aram. Sementara kalau tradisi Kristen, itu bahasanya salah satu dialek bahasa Aram yang disebut Suryani. Hurufnya bisa macam-macam. Bisa Estrangelo, bisa Serto. Nah, seperti apa bahasa yang dipakai oleh Yesus itu? Nah, kayak begini. Ini bahasa Suryani. Ini bahasa Suryani. Ini bahasa Suryani. Jadi bahasa Suryani itu seperti ini. Iya, di Zoom. Tulisannya kayak begini. Ini bahasa Suryani. Kalau kita lihat lekukan-lekukan hurufnya, itu lebih dekat dengan tulisan Arab dibanding tulisan Ibrani. Jadi kalau tulisan Ibrani, huruf demi huruf itu tidak bisa digabung, berdiri sendiri. Sementara kalau tulisan Suryani, itu antara huruf satu dengan huruf yang lain bisa digabung. Contoh ini. Ini kalau dibaca Ketaba Kadisha. Ini kalau dibaca Ketaba Kadisha. Ini kalau kita lihat antara huruf satu dengan yang lain digabung. Kalau Ibrani nggak bisa. Oh, nggak boleh. Bisa. Jadi berdiri sendiri. Seperti ini. Coba lihat. Ini Ibrani ya. Tulisannya berdiri sendiri. Tidak ada yang gabung. Alef, Lamet, dipisah. Ini juga dipisah. Semua dipisah. Alef dengan Nun Sofit dipisah. Ini ciri karakter tulisan Ibrani. Tapi kalau tulisan Suryani, itu antar huruf semua bisa digabung. Seperti Arab ya? Ya, seperti sama. Seperti Arab. Seperti Arab. Jadi kayaknya kita harus berpikir ulang sekarang. Mengapa Yesus Kristus itu menggunakan bahasa Suryani? Rata-rata para nabi dari kalangan Bani Israel itu menggunakan bahasa Ibrani. Tapi kenapa Yesus pakai yang bahasa terakhir Suryani di kalangan Bani Israel itu menggunakan bahasa Suryani? Apakah ini ada kaitan dengan bahasa Arab? Bahasa Arab itu perlu penelitian. Nah, tapi yang jelas tidak bisa dipungkiri bahwa tulisan Suryani, tulisan Estrangelo atau tulisan Serto itu semua digabung. Nah, kemudian kalau kita rujuk di sini, bagaimana nama yang tercantum di dalamnya? Jadi di sini tertulis nama dari sang tokoh yang kita bicarakan itu. Misalnya ini tertulis. Mas Edi, kira-kira bisa di zoom, Mbak? Mas Edi, jadi bisa di zoom nggak? Bisa ya? Ini tulisan Suryani. Di sini tertulis nama Aiso bukan nama Yesu. Jadi tertulis nama Aiso. Ketaba diliduteh Aiso de Mesiho breh David breh Abraham. Jadi munculnya di sini nama Aiso, bukan nama Yesus, tapi nama Aiso. Kalau bahasa Arabnya bergeser menjadi Isa, berarti memang nama yang populer zaman itu dalam tradisi Suryani lebih dekat, bisa dipertanggungjawabkan. Lebih dekat dengan Arab ya. Jadi sebetulnya kita pun bertanya sebagai Muslim itu, kenapa di dalam Al-Quran itu muncul nama Isa? Apakah itu bukan nama rekayasa yang baru muncul belakangan? Kalau seandainya itu merupakan nama rekayasa yang baru muncul belakangan abad ke-7 Masehi, yang tidak sinkron dengan sang tokoh yang dimaksud, maka berarti Al-Quran patut diragukan. Tapi persoalan itu jadi lain.
ketika nama ini menjadi nama Arab, Isa, ternyata bisa dilacak akarnya dari bahasa Suryani. Karena Isu. nama sang tokoh itu disebut Aiso. Aiso the Mesiho di dalam Quran kemudian menjadi Isa. Isa al-Masih. Kalau bahasa Yunani tadi apa ya? Kalau bahasa Yunani tadi tertulis Yesus, Yesus. Oh, Isus ya. Iya. Yesus. Berarti- Kalau bahasa di sini Yunani coba cek ini. Di sini kan ada bahasa Yunaninya. Nah, misalnya ini. Inilah silsilah Isa al-Masih anak Daud, anak Ibrahim. Kalau di sini teks bahasa Yunaninya tertulis Biblos Genesios Iso Christo. Di sini tertulis Iso. Yesu Christo. We David, we Abram. Jadi di sini tertulis Yesus. Kalau dalam Quran tertulis Yesus. Ini tergantung dari konteks hubungan kalimat kata sebelum dan kata setelahnya. Jadi bisa terbaca Yesus, bisa terbaca Yesus. Itu bahasa Pak Edi. Jadi secara bahasa itu ketahuan bahwa tokoh ini bisa dilafalkan dengan versi bahasa Ibrani, bisa dilafalkan dengan versi bahasa Suryani, namanya Aiso, bahasa Arabnya menjadi Isa, bahasa Yunaninya menjadi Yesus. Yesus. Kalau di sini dalam terbitan LAI tertulis Isa. Yesu. Yesu. Oh, bahasa Bukan Isa tapi bahasa Yesu. Yunaninya. Ini bahasa Yunani. Iya. Nah, yang lebih menarik lagi, Quran bahasa Ibrani tidak tertulis Isa. Quran bahasa Ibrani. Ini kan kalau dibaca Al-Quran Targum Me'ivrit. Jadi Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani. Ivrit Me'ivrit Yosef Yoel Riflin. Yang menerjemahkan ini orang Israel sendiri. Nah, di sini tertulis nama Isa atau bukan? Coba. Ternyata di sini tidak tertulis nama Isa. Sebelum itu cek Quran dulu ya. Cek Quran dulu. Surah Maryam, coba cek. Surah Maryam. Surah Maryam itu surah ke-19 Pak Edi. Coba lihat ayat yang ke sebentar 34. Surat Maryam Ayat yang ayat ke-34. 34. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Nah, kalau kita lihat teks bahasa Arabnya coba perhatikan. Dzalika Isa bin Maryam qaulul haq alladzi fihi yamtarun. Kalau diterjemahkan, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Perhatikan nih, dzalika Isa bin Maryam. Itu bahasa Arabnya, ya. Sekarang kita cek yang bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya di sini. Yunani. Di sini tertulis namanya bukan disebut Isa ibnu Maryam, tapi tertulis Ho Yesus, Ho Gios tes Maryam. Jadi tertulis tetap sama Yesus, Ho Gios tes Maryam. Jadi teksnya tertulis Yesus. Lalu bagaimana yang teks Ibraninya? Di sini tertulis teks Ibraninya. Ini ada kata-kata Zehu Yeshu, namanya bukan Isa ya. Yesus. Zehu Yeshu ben Miriam. Yesu. Yesus anak Maryam. Yesu. Jadi Yesu disebut Yesu ben Miriam. Bahasa Ibrani itu ya. Bahasa Ibraninya. Saya kemudian berpikir begini, kenapa namanya tertulis Yesu? Ternyata istilah Yesu itu nama yang khas dalam tradisi Talmud. Kalau kita baca kitab Talmud, itu memang ada nama tertulisnya Yesu. Yesu Hatalui. Artinya Yesus yang digantung di kayu salib. Berarti kalau ada orang yang berkata bahwa yang dibicarakan dalam kitab Talmud yang menyebut nama Yesu
itu bukan merujuk pada Yesus putra Maria, ini berarti kesalahan identifikasi. Memang yang dimaksud di dalam kitab Talmud itu adalah Isa putra Maryam. Isa putra Maryam, tapi dengan nama Yesus. Itulah kemudian Quran terjemahan bahasa Ibrani versi orang Yahudi sendiri itu menyebutnya Yesus ben Miriam. Jadi Yesus ben Miriam itu orangnya satu dengan Isa Al-Masih. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi kalau begitu, apa yang termaktub dalam tradisi Yahudi, meskipun tertulis itu nama Yesus, berarti memang itu merujuk pada tokoh yang sama. Dan memang kalau kita baca kitab Talmud begitu. Iya. Memang orang Yahudi sendiri mengakui Yesus dan Isa tokoh yang sama. Tokoh yang sama. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari Dari sisi zaman nama, ke zaman itu ya, begitu. Kalau dari sisi nama, antara versi Kristen, versi Islam, dan versi Yahudi, itu tokohnya satu. Iya. Meskipun dalam bahasa yang berbeda. Saya jadi teringat ini. Bahkan ini seorang pendeta yang berbicara ini. Dia mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda karena lahirnya Yesus di dalam kandang, Isa lahirnya di bawah pohon kurma. Ini pendeta loh yang ngomong ini. Ada YouTube-nya ini. Bagaimana Ustaz? Ya kalau dari sisi detail bisa berbeda. Jangankan antara versi Islam yang basisnya Quran dibandingkan dengan Bible. Yang satu menyebut kandang domba, yang satu menyebut di bawah pohon korma. Oke. Memang agak berbeda ya. Tetapi bukan berarti apa yang tertulis berbeda di dalam Al-Quran kemudian disandingkan dengan Bible, kemudian diputuskan bahwa Isa dan Yesus itu beda. Tidak begitu. Ternyata, kalaupun disebut sama-sama Yesus, tidak dihubungkan dengan Isa, Yesus versi Matius dengan Yesus versi Lukas, tempat kelahirannya juga berbeda. Di dalam rumah. Yang satu di penginapan. Penginapan di dalam rumah, yang satu di dalam rumah, yang satu di luar. Iya. Beda. Dan ternyata soal pohon kurma itu pun kita temukan juga di Injil Apokrif ya. Iya, ada. Pernah kita bahas itu ya. Ada. Dan ternyata yang dikatakan bahwa di zaman Yesus tidak ada pohon kurma itu terbantahkan karena di dalam Injil Apokrif di sana diceritakan ada pohon kurma. Bahkan sampai hari ini di Israel ada pohon kurma ya, di Palestina itu ya. Kalau hanya berkaitan dengan di mana tempat kelahirannya itu berbeda, versi Quran dengan versi Bible, ternyata di bidang lain, di masalah yang lain, mengenai misalnya apakah dia bisa menghidupkan orang mati. Di dalam Quran dia bisa menghidupkan orang mati. Alkitab juga menghidupkan orang mati. Apakah berarti itu tokohnya berbeda? Kemudian dia bisa menyembuhkan orang yang buta menjadi melihat. Di dalam Alkitab disebutkan Efata, terbukalah supaya matanya bisa melihat. Dalam Al-Quran juga ada. Apakah itu berarti Isa Al-Masih dengan Yesus itu beda? Kan tidak begitu kesimpulannya. Terus ada lagi ini satu, sebentar. Ada lagi satu saya tambahkan. Karena Yesus itu disalib, Isa tidak disalib katanya. Bagaimana ini? Ya di dalam Injil Apokrif juga ada yang menyebutkan tidak disalib. Ya. Di Injil Apokrif memang ada disebutkan tidak disalib. Ada. Oh begitu. Jadi bisa memungkinkan gini, sosok yang sama tetapi dipandang oleh dua agama kehidupannya berbeda. Bisa. Kehidupannya berbeda. Perspektif yang berbeda. Perspektif, pandangan saja. Karena kan setiap orang memiliki pandangan berbeda seperti Matius, Markus, Lukas. Kadang-kala menulis perspektif Yesus itu berbeda. Ada contohnya misalkan, itu. Ya, misalnya gini. Misalnya saya berikan contoh tapi sebenarnya saya bacakan supaya saya tidak dianggap framing. Nah, oke. Nah, boleh juga dibuka di situ, ya. Pada kitab Lukas, ya, pada saat yang sama Yesus mengutus murid-muridnya, ya. Dalam kitab Lukas disebutkan jangan membawa tongkat, tetapi dalam kitab Markus boleh bawa tongkat. Itu. Iya, itu Lukas pasal 9 ayat 3.
9 ayat Ayat 3. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, Iya, roti atau uang atau 2 helai baju. Kuncinya situ Tidak. jangan membawa Apa-apa. tongkat. Iya, tidak membawa tongkat. Tetapi kalau pada Markus ini kisah yang sama-sama mengutus ke-12 muridnya. Ya. Di sini disebutkan Pasal Markus Markus pasal 6 ayatnya yang ke-8. 6 ayat 8. Dan atau silakan baca. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Berarti diizinkan bawa tongkat. Iya, bawa tongkat dia. Tulisan Markus. Nah, Iya, jadi di sini dua sosok yang berbeda memandang Yesus itu Dengan cara yang berbeda. dengan cara berbeda. Sama, Islam dan Kristen memandang Yesus itu berbeda dari segi yang disalib dan tidak disalib. Iya. Ya, kalau kita lihat dari narasi atau teks yang termaktub dalam Injil Lukas maupun Injil Matius, ada perbedaan pandangan mengenai sosok yang sama. Begitu juga Al-Quran ketika memandang sosok itu dengan detail yang berbeda dengan apa yang termaktub di dalam Perjanjian Baru. Iya. Tapi bukan berarti itu menggugurkan statement, pernyataan bahwa Isa dan Yesus Beda. tokoh yang berbeda. Iya, iya. Jadi ini persoalan perspektif. Jadi kalau perspektif, ya kita harus melihat semua data itu dari keragaman teksnya. Ya, kalau kita mengingat masalah penyalipan ya, kalau dikatakan bedanya Yesus dengan Nabi Isa karena Yesus disalib, kemudian Nabi Isa di dalam Al-Quran tidak disalibkan tetapi digantikan oleh orang yang lain. Ternyata kita temukan juga di Alkitab, murid-muridnya waktu jalan dengan Yesus tidak kenal. Bahkan ibunya ketemu Yesus di taman itu tidak kenal. Padahal seorang ibu dengan anak itu kan paling kenal, suaranya aja udah dengar. Berarti ini apa? Berarti ada sosok Yesus ini dirubah oleh Allah ini ya. Karena itu diceritakan juga di Alkitab. Yesus bertemu dengan, setelah Yesus penyalipan ya, Yesus bertemu dengan ibunya, Bunda Maria. Itu ibunya tidak kenal. Bahkan ibunya bertanya, Anda ini siapa? Anda penjaga taman kah? Nah, sama murid juga gitu. Waktu berjalan, muridnya tidak kenal. Gitu ya. Berarti penyalipan di dalam Alkitab pun, itu ternyata wajah Yesus dirubah seperti di dalam Al-Quran. Itu juga diceritakan di dalam Alkitab. Seperti itu ya Pak Dance ya. Mungkin gitu ya Ustaz. Ya itu persoalan penyalipan. Kita nggak bahas mengenai penyalipan. Iya. Kalau penyalipan sendiri nanti bisa Panjang ya. kemana-mana, panjang. Iya. Ini kita Kita sedang bicara batasi. Iya. Yesus itu sebagai sosok, namanya itu kalau disebut Isa apakah sama dengan Yesus? Maka saya berikan data seperti itu. Memang faktanya demikian. Ada lagi yang Iya. disebut-sebutkan oleh umat Kristen. Ada pada surat Maryam ini. Surat Ya, Maryam. coba bacakan. Wahai saudara perempuan Harun. Ya, jadi mereka menganggap bahwa Isa itu di zamannya Harun. Saudara Tapi mereka Harun. tidak tahu bahwa Maria ini adalah keturunan Harun. Nah, saya berikan iya. contoh begini ya. Saya berikan contoh begini. Pada Lukas pasal 1 ayat 5. Pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam bernama Sakaria dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Oh, Elisabet iya. ini yang melahirkan Yohanes Pembaptis, disebut keturunan Harun. Betul. Iya. Berarti ini nomor 3 Iya. perbedaan Isa Iya. dan Yesus, karena memang di Nasab. sana sering disebut bahwa perbedaan Yesus dan Nabi Isa itu karena di dalam Al-Quran Yesus itu dikatakan Bunda Maria itu saudara Iya. Harun. Iya. Gimana Ustadz? Mungkin Sebentar, diperjelas. sebelum Ustadz membacakan, ada lagi hal yang perlu saya ingin sampaikan. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-27. 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud, namanya perawan itu Maria. Disebutkan keluarga Daud. Jadi apakah
Harun di zamannya Musa itu sebetulnya bersaudara, karena Yesus pernah mengungkapkan, barang siapa melakukan kehendak Bapa, dia adalah saudaraku perempuan dan laki-laki. Jadi ini ada keturunan, ada nasab. Ya. Dengan jelas Maria yang melahirkan Yesus atau Isa Al-Masih itu bukan di zamannya Musa. Nabi Musa bukan, tetapi di zaman Perjanjian Baru. Tapi ya, ada, itu jelas, Pak. Ada faktanya. Ada keturunan dari Harun. Iya. Saudara Harun. Iya. Itu ada hubungan dengan keturunan, bukan saudara kandung. Tetapi ini ada hubungan dengan nasab. Ya. Ya, kalau kita baca Al-Quran ataupun Perjanjian Baru, sebetulnya nama itu bisa kita identifikasi. Nama Zakaria yang dimaksud pada Perjanjian Baru dan nama Zakaria yang termaktub di dalam Al-Quran itu bukan pada masanya zaman Nabi Musa, bukan. Tapi pada masa Yesus, betul. Jadi ada kata kunci di situ, di dalam Al-Quran maupun kitab Bible Perjanjian Baru, muncul tokoh yang bernama Zakaria. Ya, itu catatan pertama. Zakaria itu ada kaitan dengan Maryam juga. Kita bisa baca itu di dalam Al-Quran, juga kita bisa baca di dalam Injil Perjanjian Baru. Dan kemudian dikaitkan dengan tokoh Yohanes Pembaptis. Kalau di dalam Al-Quran disebut dengan nama Yahya. Dan ini hidup sezaman dengan Yesus putra Maria. Jadi Maria di sini yang dimaksud pasti bukan Maria zamannya Nabi Musa. Iya. Jadi timeline-nya itu berbeda. Kalau bahasa Indonesianya lini masa atau timeline-nya itu berbeda, zamannya berbeda. Jadi jangan dikacaukan. Sama seperti kalau kita memahami apa yang termaktub dalam Al-Quran, misalnya ayat ya ukhta Harun. Coba itu cek Pak Edi. Surah Maryam ya. Surah Maryam. Surah ke-19. Surah ke-19. Ayat 28. Ayat 28. Ya. Sudah ketemu. Maryam ayat 19 ayat 28. 19:28. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Disebutkan ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Ini sebetulnya kalau diterjemahkan secara harfiah, wahai saudara perempuan Harun, dalam tradisi Semitik, tradisi Timur Tengah, itu sama persis dalam tradisi bahasa Suryani. Bahasa Suryani, kalau tadi dikutipkan Injil Lukas pasal berapa itu? Pasal 3 ya. Pasal 3 ayat 26. Mungkin bisa dicek ya. Lukas pasal 3. Yang saya baca tadi. Iya. Lukas pasal 1 itu. Kalau yang saya ya. 136. Coba pasal 1 ayat 36. Oh, mungkin lain. 136. Elizabeth. Bukan. Yang kalau saya baca tadi ini. Sebentar. Yang tadi dibaca di ayat berapa tadi, Pak? Lukas ada 2. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-27. Yang kelima. Coba ayat ke-5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Bentar, saya cari di sini ayatnya. Betul ya, 136. Ini yang ngomong bukan orang Yahudi ya. Kalau di Quran tuh orang Yahudi bicara kepada Maryam. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Itu ucapan orang Yahudi kepada Maryam. Kalau versi dalam Injil Lukas ini ucapan malaikat kepada Elizabeth mengenai Maryam. Dikatakan apa? Sesungguhnya Elizabeth, sanak saudaramu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya.
Jadi ini ucapan malaikat kepada Maryam mengenai Elizabeth. Sesungguhnya Elizabeth, sanak saudaramu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Pertanyaannya sekarang, istilah sanak saudaramu itu kalau di dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Suryani itu disebutkan akhot. Akhot itu saudara perempuanmu. Dalam bahasa Arab disebut ukhta. Jadi maksudnya sama. Ya, ukhta Harun ya, saudara. Jadi kalau begitu, sanak, ya. begini maksudnya. Elizabeth itu punya suami namanya Harun. Ya kan? Tapi Elizabeth yang punya suami yang bernama Harun itu sekaligus Elizabeth keturunan Nabi Harun yang juga punya istri Elizabeth. Iya, dalam bahasa Inggris Elizabeth your relative. Relatif ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga. Iya. Di zamannya Nabi Musa dengan di zamannya Yesus memang sama-sama ada yang bernama Elizabeth. Namanya sama. Namanya sama. Keturunan. Jadi sekaligus itu ada hubungan saudara, sekaligus ada hubungan nasab ke atas. Iya, nasab ke atas. Ya. Berarti Harun di sini bukan berarti di zaman Nabi Musa, tapi Harun di zaman Yesus ada sendiri. Iya, itulah sebabnya Ya, ada. kitab-kitab tafsir menyebutkan Sayyidah Maryam itu juga punya saudara laki-laki yang bernama Harun. Sekaligus Harun saudaranya Maryam dan Maryam itu keturunan Harun. Iya. Yang Jadi juga Harun ini ada punya nasab di atas. istri yang namanya Elizabeth. Sama juga. Ya, Kalau ya. perspektif Injil Lukas, itu malaikat menyapa Maryam, saudaramu yang bernama Elizabeth itu sedang mengandung. Loh, kenapa itu ada pernyataan demikian? Karena antara Maryam dengan Elizabeth itu sama-sama keturunan Elizabeth, istrinya Nabi Harun. Iya, betul. Iya. Jadi ada dua nama Elizabeth Iya. di zaman yang berbeda. Iya. Ada dua orang yang bernama Harun Harun di zaman yang berbeda. Dan Iya. ada dua orang Maryam di zaman yang berbeda. Sama namanya ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Kalau perspektif Quran disebut ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Ya, Harun di sini memang betul-betul saudara dari Maryam, ibunya Yesus. Isa Al-Masih. Ya. Kebetulan Maryam yang bersaudara dengan Harun, laki-laki yang bernama Harun, sama-sama keturunan Harun Di zamannya zaman Nabi Nabi Musa. Iya. Nah, ya. Kalau Alkitab ini bukan pada Harunnya, sosok laki-laki, tapi istrinya. Makanya disebut Elizabeth, saudara perempuanmu atau sanakmu. Karena antara Maryam dengan Elizabeth ini istrinya Harun, Zakaria. ya. Ini sama-sama keturunan dari Elizabeth, istrinya Harun. Di zaman Nabi Musa. Paham? Iya, Ini gaya bahasa Timur Tengah begitu. Jadi kalau kita nggak paham bahasa Timur Tengah, pasti menyimpulkannya ini Quran salah alamat. Iya. Kalau Quran salah alamat, Alkitab apa tidak salah alamat? Iya. Karena bukan salah alamat, tapi karena kita tidak paham bahasa Timur Tengah. Ya, itu memang sering dituduhkan ya. Jadi Al-Quran itu ngawur. Wong Maryam kok saudaranya Harun di zaman Nabi Musa. Berarti mereka kurang paham gitu ya. Iya. Ini ya, saya Kurang baca. mengerti mereka itu. Ini saya bacakan ya, kitab tafsir namanya. Ini kitab tafsir. Hidayatul Quran fi tafsiril Quran bil Quran. Ya. Artinya ini kitab tafsir Quran berdasar pada Quran. Penulisnya jelas ini, namanya Dr. Muhammad Afifuddin Dimyati Romli Al-Indonesi. Ini saya dapat hadiah dari Bunyai Unda, dari Jombang. Ya. Beras. Nah, ternyata di sini ketika menjelaskan ada kata-kata ini. Ya ukhta Harun, maka na abuki mura'asau'im wa makanat ummuki baghiyah. Di sini ada penjelasan. Wal makna ya ukhta Harun as-salih au yaman anti min nasli Harun alaihissalam. Maksudnya ya ukhta Harun itu Harun orang yang saleh. Harun yang hidup pada masa zamannya Sayyidah Maryam
ini orang saleh. Dan itu saudaranya Maryam. Maryam. Au man anti min nasli Harun alaihissalam, atau orang yang ada kaitan dengan Nabi Harun alaihissalam. Jadi ada merujuk pada dua orang Harun di situ. Harun yang hidup pada zaman Sayyidah Maryam, dan Harun yang Di zaman Nabi kaitannya Musa. dengan Nabi Musa alaihissalam. Iya, iya. Jadi bukan Quran salah alamat. Dan itu memang terkonfirmasi dengan Alkitab ya. Iya. Jadi Betul. memang betul. Jadi tidak ada yang salah. Cuma begini, Al-Quran itu perspektifnya kepada Harunnya. Ya. Sementara Alkitab perspektifnya kepada istri Harun yang bernama Elizabeth. Elizabeth. Makanya di situ malaikat berkata, saudaramu Elizabeth itu sudah mengandung. Maksudnya kamu dan Elizabeth itu sama-sama keturunan Elizabeth, istrinya Harun. Istrinya Harun. Gitu kan bahasa Iya. bahasa Quran itu begitu. Iya, iya. Masih kurang paham? Sudah. Udah paham? Clear. Clear. Kalau Quran jelas, ya Harun, wahai saudara perempuan Harun, kamu itu punya saudara Harun dan sekaligus kamu berdua keturunan Harun. Harunnya zaman Nabi Musa. Kalau di Alkitab, Maryam dengan Elizabeth, kamu itu bersaudara. Kamu berdua keturunan Elizabeth. Iya. Elizabeth siapa? Istrinya Harun. Karena di dalam Alkitab, satu-satunya orang yang bernama Elizabeth dalam perjanjian lama hanya istrinya Harun. Oh iya, tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Ya, gitu ya. Iya. Apa ada lagi? Ya, saya pikir semua yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah sosok yang sama dengan Isa itu orang cerdas. Cuma orang-orang bodoh yang mengatakan bahwa ini Yesus beda. berbeda. Dengan Sebetulnya Nabi Isa. itu Sama. sosok yang sama. Ya. Baik dari aspek Iya. bahasa maupun dari aspek kesamaan Iya. informasi antara Bible dengan Al-Quran. Kalau ada perbedaan sedikit, itu wajar. Iya, iya. Iya. Toh antara Injil Matius dengan Lukas juga ada perbedaan. Iya. Ya kan? Dan bersamaan Al-Quran dengan Injil, Yesus juga adalah utusan ya. Itu yang penting ya. Iya. Iya. Baik Al-Quran maupun Bible juga mengatakan bahwa Yesus naik ke langit. Baik Al-Quran dan Bible mengatakan Yesus akan datang kedua kali. Iya. Ya. Jadi tidak diragukan ini adalah sosok yang sama. Jadi kalau diskusi kita tadi antara Al-Quran dengan Injil, khususnya Injil Lukas, Ya. perspektifnya itu sama. Kaitannya dengan nasabnya Nabi Isa Al-Masih dengan nasabnya Yohanes Pembaptis, itu merujuk pada satu tokoh yang sama, yakni Harun, saudaranya Nabi Musa. Betul, betul. Ya kan? Ini penting juga untuk dipahami. Ya, karena perbedaan itu sering diulang-ulang dan mereka sering tidak paham ya. Iya. Apalagi di perdebatan Di TikTok dunia itu. maya ini Di biasa dunia maya ini. sekarang aktivis TikTok debater. Iya. Siang malam debat terus dengan orang-orang Kristen, tapi mereka tidak paham-paham juga ya. Tidak paham. Saya juga sering menarasikan itu, mereka tetap Ya, tidak mengakui. namanya dakwah. Iya. Harus sabar. Tetap mereka mengatakan itu sosok yang berbeda. Yang berbeda. Berkali-kali saya kasih bukti bahwa ini sosok yang Sama. sama. Ya. Sebetulnya kenapa sih mereka mengharapkan berbeda ya? Padahal itu kan sepertinya kan dipaksakan pemahaman Iya. itu ya. Ya karena keyakinan berbeda. Namanya Iya. mungkin ya beda ya. Karena keyakinan Iya. berbeda, seharusnya nama juga berbeda. Tapi faktanya, apa yang tertulis dalam Alkitab bahasa Indonesia disebutkan Isa Al-Masih. Iya. Apa yang tertulis dalam Alkitab bahasa Yunani tertulis Yesus Kristus. Kristus. Nah, coba bagaimana itu Iya, memahaminya? Padahal dari segi nama, kalau bahasa ibunya Yesus kan dari bahasa Suryani tadi dikatakan Isa dan Isu. Isu. Malah Iya. mendekati Iso de Mesiho, bahasa Isu Suryani. de Mesiho, Quran menyebut Isa, Isa Al-Masih. Al-Masih. Malah Lebih lebih dekat. dekat ya daripada Yunani. Yunani kan Eropa ya. Yesus. Ya, itu bagian dari Eropa Timur. Bahasa Yunani kan Eropa, geografinya Eropa Timur. Eropa Timur. Bukan Eropa Barat. Karena waktu itu kan negara Palestina dan sekitarnya kan dijajah orang-orang Yunani ini ya. Ya. Seperti Indonesia dulu dijajah orang-orang Belanda, akhirnya bahasa Belanda itu masuk ke Masuk ke Indonesia. sini.
Termasuk kita mengenal istilah Yesus Kristus itu. Kan dari bahasa Belanda. Oh, Kalau iya. kalau di mana Malaysia tidak mengenal Yesus Kristus, Jesus Christ. Oh, Inggris soalnya ya. Karena dijajah Inggris, kalau kita dijajah Belanda, Yesus pengaruhnya Kristus. pakai bahasa Belanda. Oh. Hollandsprachen. Apa itu? Pakai artinya? Holland. Bahasa Belanda. Oh gitu. Hollandsprachen. Ya, baiklah saudara-saudaraku sekalian, menarik ini ya. Kita didampingi oleh mantan pendeta Bapak Dance ini dari Manado, dan alhamdulillah beliau saat ini juga aktif berdakwah mengingatkan teman-temannya yang lama supaya ikut bertobat ya. Semoga mereka semua mendapatkan hidayah ya. Kalau berdakwah harus sabar, jangan dipaksakan. Mereka tidak menerima ya, biarin saja, tidak dipaksa, karena memilih agama itu tidak dipaksakan ya. Biarlah itu keluar dari hati sendiri. Tadi di Yayasan Pembina Mu'alaf juga kita sudah mensyahadatkan seorang ibu ya. Kemudian kita tadi kedatangan 2 orang tamu, yang satunya juga seorang anaknya ya. Ya, tidak perlu diceritakan. Ya itu ya. Tapi ya kita doakan saja semoga mereka mendapatkan hidayah, dan ya lembaga ini bisa bermanfaat bagi umat, terutama untuk membentengi umat dari pemurtadan ya. Dan alhamdulillah yayasan ini juga sekarang sudah banyak sekali menerima orang-orang yang bersyahadat. Jadi kehadiran Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid di Surabaya ini sudah sangat besar manfaatnya dirasakan oleh umat. Dan untuk saudara-saudaraku sekalian yang ingin mendukung perjuangan kami, tolong, ini tagline-nya masih ada. Silakan Anda berdonasi, karena saat ini kami juga masih menyelesaikan banyak program, terutama pembangunan masjid ya. Anda bisa salurkan ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971 yang ada di tagline di bawah. Semoga Bapak Ibu yang sudah menyumbang dananya kepada kami mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada closing, silakan. Saya kira sudah cukup. Cukup. Sudah cukup jelas tadi semua. Udah nggak perlu ada closing statement. Sudah cukup jelas. Sudah habis ini sudah. Baik. Terima kasih atas kehadiran di studio ya. Kalau bisa juga di kemudian saya ada usul yang mau dibahas, itu bagus sekali kalau itu berkenan. Kita membahas 3 agama, lalu menyimpulkan betapa indahnya Muslim itu. Ada bukti-bukti Yahudi, Kristen, Islam, lalu kita kunci kelebihan-kelebihan Islam di situ. Baik, ini ada usulan ya, semoga nanti kedepannya akan kita godok lagi. Ya. Terima kasih atas kehadirannya di studio YPM At-Tauhid Surabaya. Semoga lancar dalam menimba ilmu, semoga dakwanya dilancarkan. Terima kasih Ustadz Ali. Sama-sama. Terima kasih untuk saudara pemirsa sekalian, semoga ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.